warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata. Terima kasih. Tema pada malam hari ini sangat di mana menentukan jalan. Kalau kita pelajari dan kita dengarkan dari pemateri tadi, Mas Deli, sangat bagus. Dan tentunya kami mencoba menuntun jalan saya bagaimana agar supaya kehidupan ini jalannya tetap lurus, tidak pincang, tidak miring kiri, juga tidak miring kanan. Kalau miring kiri bahaya, miring kanan ya syukur kalau miring kanan. Tapi yang jelas saya mencoba menuntun hati ini agar supaya jalan hidup ini menuju ke jalan nur katanya tadi. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan di mana banyak kajian-kajian baik itu secara langsung maupun melewati media. Ini sangat banyak. Nah, tergantung daripada hati ini sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina. Kita milih Darul Bawar apa Darussalam. Kalau menuju Darussalam tentunya ya jalan nur ilahi itu kan. Kalau kita menuju Darul Bawar berarti kita ya sami'na wa asoina, bukan ta'atokna, daripada ajaran Allah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Namun demikian saya mencoba apa dan bagaimana menentukan jalan hidup. Secara umum menentukan jalan hidup itu adalah proses penting di mana melibatkan refleksi, mendalami tentang nilai, tujuan, dan minat daripada pribadi kita. Nah, tentu bisa kita bagi beberapa langkah agar supaya jalan hidup ini menuju nur itu tadi. Yang pertama, kita harus melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini bisa melalui identifikasi nilai dan prinsip apa yang benar-benar penting bagi Anda, bagi kita. Nilai-nilai seperti integritas, kebebasan, atau tanggung jawab. Seringkali ini menjadi landasan keputusan hidup daripada seseorang, pribadi kita ini. Nah, refleksi yang kedua, kita harus mengenali minat dan passion. Apa yang membuat kita ini bersemangat untuk ngaji. Kita pilih ngaji apa tidur apa ngaji. Nah, untung tadi tidur, akhirnya bersemangat lagi itu. Walaupun keadaan tidak memungkinkan ya terpaksa harus ya begitu, memang harus ada yang menggerakkan, membangunkan semangat. Nah, agar supaya hati-hati iman-iman yang loyo ini bersemangat lagi. Nah, tentunya apa yang membuat Anda, kita ini semangat ya, aktivitas atau topik apa yang membuat kita ini merasa terinspirasi. Nah, ini yang pertama, refleksi diri. Yang kedua, tentu kami ini harus melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan daripada kita. Kekuatan apa? Kekuatan itu tidak lain adalah sebuah kemampuan atau bakat yang kita miliki. Tentu dengan memahami kekuatan ini, kita bisa terbantu dalam memilih jalan yang memungkinkan kita ini bermanfaat secara maksimal. Evaluasi yang kedua itu adalah kelemahan ini. Kelemahan ini harus kita pompa, di mana area yang perlu diperbaiki. Mengidentifikasi kelemahan tentunya harusnya kita melakukan kelemahan ini, diidentifikasi bagaimana baiknya supaya kelemahan ini bisa terbantu dalam memilih rute
yang memungkinkan pertumbuhan dalam perbaikan. Ini yang evaluasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga adalah tetapkan tujuan. Jadi manusia itu di dalam kehidupannya harus bisa memilih di dalam menentukan tujuan kehidupan. Apa yang harusnya dilakukan di dalam memilih jalan kehidupannya ini. Yaitu harus ditetapkan tujuannya itu ke nur apa ke duluman. Nah, ditetapkan sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina darul bawar apa darussalam. Ini harus ditentukan, harus ada ketetapannya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi harus melalui sebuah skema, yaitu dengan membuat tujuan yang spesifik, terukur dan realitas, baik untuk waktu dekat maupun jauh, agar supaya tujuan ini akan memberikan arah kehidupan kita dan menjadi motivasi dalam kehidupan. Ini menetapkan tujuan. Yang keempat adalah pertimbangkan daripada pilihan itu. Bagaimana pertimbangannya dalam menentukan sebuah kata atau sebuah kalimat. Ini akan membawa efek baik apa buruk. Nah, ini harus segera dilaksanakan. Yaitu dengan cara mempertimbangkan pilihan itu tadi. Yaitu dengan bagaimana? Yaitu mencoba berbagai kegiatan. Mencoba melatih diri ini untuk bekerja apa yang cocok atau bidang studi apa yang kita pikirkan agar supaya menemukan apa yang paling cocok buat kita agar jalan kehidupan ini terselamatkan. Apalagi zaman sekarang ini zaman yang serba fata morgana, baik jadi jelek, jelek jadi baik, tidak karu-karuan. Kalau kita mengikuti media sosial itu ya banyak yang seperti keadaan seperti ini ya, bisa hancur kalau kita tidak menyaringnya dengan kebaikan, dengan saringan yang semurni-murninya. Nah, jadi kalau perlu dalam mempertimbangkan ini, selain kita mencoba eksplorasi, kita harus konsultasi, sering-sering konsultasi ke siapa, ke ulama atau Pak Supri atau Mas Hadi atau Mas Dali. Ya, ini sangat bagus karena ini sebuah agar supaya menghasilkan keputusan yang baik dan pertimbangan-pertimbangan ini perlu diadakan. Makanya perlu konsultasi, di mana konsultasi itu harus tepat orangnya. Jangan sampai salah kita memberikan curhatan daripada keimanan kita. Bisa-bisa malah salah jalan dalam menentukan kehidupan ini agar supaya tidak ikut ajaran setan tadi. Nah, makanya kita harus mengadakan aksi, yaitu rencana, membuat sebuah rencana, langkah-langkah agar hati ini secara konkret ini bisa mencapai tujuan dalam menentukan kehidupan itu tadi. Nah, rencana yang tidak mungkin kalau tidak ada tindak lanjut. Jadi ada aplikasinya, seperti ngaji ini kan modalnya omongan. Nah, kata Pak Prabowo jangan omon-omon, perlu bukti nyata kan gitu. Jadi harus ada aplikasinya dalam perbuatan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini jadi ada rencana juga ada aksi. Yang keenam adalah pertimbangkan pada dampak. Nah, kajian ini sudah ada dampaknya apa belum terhadap diri kita terutamanya, agar supaya keseimbangan hidup ini bisa terpastikan. Jalan hidup daripada kajian jalan hidup daripada kehidupan kita ini bisa mengalami keseimbangan antaranya omon-omon dengan aplikasi dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara umum di dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Makanya ada nggak pengaruh sosial? Tentu harus kita pikirkan bagaimana pilihan kita ini bisa mempengaruhi diri kita, orang lain, dan
komunitas sekitar, terutama komunitas daripada kajian pintu harapan ini. Nah, yang ketujuh adalah fleksibilitas dan penyesuaian, di mana kita harus bisa adaptasi. Jalan hidup ini seringkali tidak lurus, kadang-kadang kita terbelokkan. Entah apa sebabnya, tidak tahu. Tapi karena seringnya tergoda oleh rayuan-rayuan itu tadi, sehingga bisa terjerumus karena kekilapan atau entah lupa bagaimana. Nah ini, makanya kita harus bersiap untuk menyesuaikan daripada rencana kita ini seiring berjalannya daripada perkembangan zaman. Jadi harus fleksibilitas. Jadi setelah kita bisa adaptasi, tentu kita harus evaluasi. Ini secara umum yang kita sampaikan, masih secara umum. Nah, secara islaminya bagaimana? Secara islaminya tentu kita harus mengambil langkah di mana kita punya panduan. Panduan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang disebut dengan biasanya orang-orang itu ada aswaja ahli sunnah wal jamaah. Ya ada Qurannya, ada hadisnya, ada sunnahnya. Itu harus relevan juga kita mencari daripada dasar hukum. Kalau Quran jelas sudah relevan, tapi hadis-hadis ini harus kita pilih. Hadisnya itu yang sahih apa yang dhaif atau yang bagaimana. Yang sanadnya benar-benar sesuai dengan daripada Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tentu yang pertama langkah-langkahnya tentu harus kita memahami tujuan hidup. Nah, dalam Islam itu tujuan utama hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Beribadah kepada Allah dan mengikuti petunjuknya. Nah ini jalan hidup kita secara Islami itu harus demikian. Harus beribadah kepada Allah dan mengikuti daripada petunjuknya. Setelah ngaji, mempelajari, tapi tidak atokna tapi asoina. Nah ini kita koreksi daripada ubudiyah kita sehari-hari ini bagaimana. Kalau dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 5156 itu artinya demikian. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Jadi beribadah berarti. Yang kedua, secara Islam itu kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis, di mana dalam menentukan jalan hidup ini harus selaras. Selaras dengan apa? Dengan ajaran Al-Quran, selaras dengan ajaran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini harus melibatkan apa? Melibatkan dalam memahami prinsip-prinsip di mana sudah tercantum di dalam kitab suci dan ajaran Nabi. Dilanjutkan dari surat An-Nisa 59 yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Nah, ini dalil daripada mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang hadisnya menurut riwayat Bukhari artinya demikian. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Nah, niat kita itu sekarang apa niatnya? Tentu kita menyampaikan ilmu. Namun terpenting kita itu dituntut. Setelah kita menyampaikan ilmu, kita sudah melaksanakan apa belum? Seperti apa yang kita bicarakan. Makanya kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan jalan istikharah atau doa meminta petunjuk agar kehidupan ini serasi, sinkron antara omongan kita dengan perbuatan itu bisa terpadu. Jika seseorang merasa ragu dalam memilih jalan hidup, tentu ini adalah sebuah keputusan yang penting. Dianjurkan untuk melakukan apa tadi itu istikharah, yaitu sholat. Sholat istikharah dan berdoa meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya demikian.
dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surah Al-Quran. Nah, ini. Jadi mohon maaf para jemaah yang bahagia, yang dirahmati Allah. Jadi kita harus bisa menilai kebaikan dan keburukan daripada diri kita, di mana ini bisa menentukan sebuah keputusan yang harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya bagi diri sendiri dan orang lain. Tentu kita tidak boleh meninggalkan prinsip, yaitu prinsip menilai kebaikan dan keburukan. Ini sebagai apa? Sebagai agar supaya kita bisa mengambil maslahat kepentingan umum dalam Islam. Hadis riwayat Al-Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, tidak ada mudarat dan tidak ada mudarat yang dibalas. Nah, jadi seperti yang saya katakan di atas, kita harus selalu mengadakan konsultasi secara pribadi maupun secara umum. Ini kesempatan untuk berkonsultasi dan berdiskusi bagaimana agar supaya kita ini, saya pribadi ini bisa bijaksana. Bijaksana dalam apa? Dalam berpengetahuan, di mana kita punya ulama, punya orang tua, punya saudara, yang di mana bisa menjadi mentor kita. Ini karena apa? Ini adalah sebuah bagian yang penting dalam proses pengambilan keputusan agar supaya jalan kehidupan ini bisa secara islami, bukan secara syaitoni, ya, begitu kan. Nah, kalau di dalam surat Asy-Syura ayat 38, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan yang membayar zakat dan yang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ini yang selanjutnya kita harus mengadakan bisa mengambil keputusan berdasarkan iman dan takwa, bukan berdasarkan ambisi dan egoisme, ambisi kekuasaan seperti sekarang ini di dalam media sosial itu terkenal dengan Raja Jawa kan gitu. Raja Jawa yang ambisinya sampai melupakan daripada kewajiban-kewajiban yang semestinya. Akhirnya apapun dilanggarnya. Jadi kajian ini penting terutama bagi kita agar supaya kita ini bisa mengambil keputusan berdasarkan iman dan takwa, bukan berdasarkan ambisi dan emosi. Karena apa? Karena kita harus mengambilnya dengan apa? Dengan penuh kesadaran tentunya, dan akan bisa bertanggung jawab secara jamaah, juga secara pribadi di hadapan Allah, dan secara umum di kajian ini. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Anfal 29, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi kepadamu furqan. Apa furqan itu? Ada pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan bersabar tentunya. Di samping bersabar juga kita harus tawakal di dalam melaksanakan, dalam menentukan jalan hidup secara Islam itu seperti itu. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya, mudah-mudahan. Setelah membuat keputusan, penting untuk apa? Untuk bersabar dan tawakal, karena ujian daripada kehidupan ini notabene sangat berat, makin lama makin berat bagi umat Islam. Nah, tentunya kita harus menjaga keislaman kita. Jangan sampai Islam itu satu demi satu tergerogoti, akhirnya terpojok, terpinggirkan dan hilang dari Indonesia. Nah, harus kita jaga mulai daripada kita dan anak cucu kita agar supaya Islam ini tetap tutup, tetap jaya di Indonesia. Nah, ini dalam surat At-Taubah 51 dijelaskan yang artinya demikian, katakanlah tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah bagi kami.
Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin harus bertakwa. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, insya Allah kita ini dapat menentukan jalan hidup di mana tidak terjerumus dalam jalannya setan, tapi jalannya ilahi, nur ilahi. Ya, tentunya yang kita harapkan adalah jalan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting daripada kehidupan kita sehari-hari, seperti apa yang kita kaji, kita tentukan tema malam hari ini. Demikian kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah ditanggapi pada pertemuan tema hari ini.